Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf para pemirsa dan khususnya para peserta doktor program doktor pendidikan agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang jurusan PAI ya, dalam mata kuliah PAI pendekatan psikologi dan tasawuf. Saya menambahkan dalam penjelasan video itu kami kena copyright claim dari pihak YouTube oleh karena ada background lagu dari Lafayette. Ya, saya jelaskan bahwa buku yang dimaksud di situ adalah buku yang berjudul Al-Adab Al-Mardiyah karya Asy-Syaikh Al-Buzaidi yang menawarkan dua pendekatan, yaitu pendekatan ad-dirasah dan al-wirasah, pendekatan dirosi dan pendekatan wirosi, pendekatan lateralistik studi berbagai karya ulama dan pendekatan intuitif. Dalam buku yang lain juga dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Banani, yaitu dalam bukunya Bughyatus Salik wa Irsyadul Halik yang mendukung, artinya memberikan komentar positif, menyambut positif terhadap tawaran yang ditawarkan oleh Syekh Buzaidi. Demikian pula Syekh As-Sahili dalam bukunya ada bukunya As-Sahili, nanti dicek, saya lupa judul bukunya, nanti bisa dicek. Terima kasih, saya kira itu tambahan saja, semoga melengkapi terhadap apa yang saya cut karena ada copyright claim dari pihak YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton dan mohon diikuti secara tenang dan seksama agar didapatkan satu pemahaman. Aku punya buku ini, saya hadiahkan kepada Pak Abdul Haris Rektor sebelum Pak Zain. Saya menghadiahkan kepada beliau itu buku satu buku namanya Syarah Al-Kibrit Al-Ahmar, Syarah dari Kibrit Ahmar, korek api. Terjemah ada buku kecil korek api. Baik, saya akan bicara yang pertama ini, buku rada tekstual ya. Tapi tekstual ini menuju kontekstual, lateral ini menuju beliau memberikan satu tawaran pendekatan pengkajian totalitas agama atau totalitas risalah Muhammadiyah. Itu dua, yang pertama adalah dirasah, yang kedua adalah wirasah. Hendaknya yang dirasah ini jangan berhenti di dirasah. Yang dirasah itu memacu dan memicu wirasah. Karena apa? Produknya berbeda. Yang dirasah itu akan memproduk sebagai alimun, karena alimun, alimani, alimun, itu lateralistik dirasah. Buku-buku, pendapat-pendapat. Ini kecenderungannya melahirkan orang yang tidak arif dan tidak bijaksana. Dia akan suka adu jadu, adu jangkrik. Apa jelek ini bagus. Jadi adu jangkrik ini juga menjadi, kalau itu terus kemudian mengarah ke sana. Tapi kalau berhenti di adu jangkrik akan melahirkan materialisme. Jadi adu kuat-kuatan, karena dirasah itu kekuatan. Dirasah itu kan lateralistik. Lateral itu ya kuat-kuatan. Pendapat A, ini yang lebih makul ini terus tidak ada hentinya. Inilah yang kemudian melahirkan perspektif namanya al-maklumat atau pengetahuan, bukan ilmu, tapi pengetahuan. Bukan nur, bukan al-ilmu nur, tapi al-ilmu bermakna al-maklumat. Ini dirasah. Nah, maka pendekatan yang beliau tawarkan tidak berhenti pada dirasah, yaitu wirasah. Inilah yang melahirkan ulama. Ulama itu wirasah. Jadi ulama itu bukan pendapat orang, bukan hasil belajar, tapi benar-benar wirasah, warisan. Warisan al-ulama warasatul anbiya. Maka ulama itu mewarisi seperti Nabi. Spontanitas seperti Nabi Adam, sabar, penuh kesadaran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seperti Nabi Nuh bisa membuat perahu dan bisa memanage
tahu kapasitas organisasi dan lain sebagainya. Seperti Nabi Daud mampu menjadi raja, kuat jima, istrinya banyak. Nah itu ada amalannya semuanya. Ya ada wiritannya. Pengen Nabi Adam ada, pengen Nabi Nuh ada, Nabi Daud ada. Yang paling saya suka Nabi Daud. Diam. Seperti Nabi Sulaiman, kaya raya menjadi raja dan lain sebagainya. Bahkan bisa seperti Nabi Isa. Nabi Isa itu hidup penuh kesederhanaan, bahkan tidak nikah, rumah tidak punya, baju hanya satu. Meninggal sebelum pada usia muda. Sejak kecil sudah menjadi nabi, lahir sudah jadi nabi. Nah, upaya kecil menjadi nabi ini lakunya Isa. Kalau pengen jadi nabi ya hidupnya gitu. Ya, ada yang namanya Nabi Yahya. Nabi Yahya itu suka gembira, pokoknya seneng-seneng kok. Maka Nabi istighfar itu Isa, Nabi apa? Alhamdulillah itu Elias, apa? Yahya. Terserah mau Yahya, mau Isa, atau semua dipakai. Itulah ulama. Ulama harus bisa begitu. Maka al ulama warasatul anbiya. Maka kalau ulama itu masih pendapat A, pendapat ini, itu bukan ulama. Itu ulama pendapat A. Pendapat A, pendapat A untuk saya dapat berapa gitu akhirnya. Si A mengatakan begini, si B berpendapat begitu, saya pendapatannya berapa? Itu ulama pendapat. Maka ulama dengan majelis ulama itu berbeda. Jadi ulama itu benar-benar mendapatkan firqah atau warasah. Nah sekarang caranya beda. Yang alimuna epistemologinya mengkaji buku-buku karya ulama, karya-karya intelektual. Sedangkan yang ulama warasatul anbiya ini justru tidak mengkaji, meninggalkan kajian lateralistik, tapi fokus pada diri. Apa itu? Saya menyebutnya sofa qalbi. Kenapa? Karena totalitas kehidupan kita yang digambarkan dalam salah satu rukun haji itu sa'i, yas'a, sa'yan kan simbolnya mendapatkan air ya. Itu dimulai dari sofa kan. Sofa itu bersih hati, bersih jiwa, dan diakhiri dengan marwah. Marwah itu suka gembira ria. Balik dari marwah, suka gembira ria menuju sofa qalbi, dibalik-balik 7 kali, terakhir dengan marwah alias gembira ria. Artinya apa? Senangkan dirimu. Ya seneng ora lho wis. Cara ya seneng apa? Seneng tak wis. Apa carane? Masih susah seneng. Ono apa seneng ora? Susah itu bisa nggak? Ya bisa, manusiawi. Susah dulu ndang seneng kok. Carane terserah. Nah, sering saya mencontohkan kalau Anda ingin senang, itu bukan orang lain yang membuat kamu senang. Anda ingin sukses, bukan orang lain yang sukses. Caranya adalah carilah cermin yang besar, lihat di situ hanya ada kamu. Kamulah yang membuat bisa sukses, kamulah yang bisa membuat bahagia, bukan orang lain, bukan burung, bukan siapa. Saya di situ tergantung dirimu. Kamu mau bahagia, bahagia. Susah, susah. Dan itu alat aja kan, alatnya sama itu. Hati, tak gembirakan, gembira. Tak senangkan. Kalau misalnya nih, kalau terpaksa tertawa sulit, mendengarkan Kartolo masih belum mempan, Kirun belum mempan, apa belum mempan? Uyu dhewe wis. Wah, bisa boleh. Nanti lama-lama ketawa. Nah kalau udah begitu, kamu akan bebas, adrenalin naik, adrenalin naik, ya hormon-hormonnya akan meningkat, hormon bahagia meningkat, maka kamu tidak bisa susah. Alhamdulillah saya ini tidak bisa susah. Ya bisa deh, tapi susah itulah gembira. Jadi saya itu kalau dapat musuh ya seneng. Gembira anak musuh hanya yang dilinan gitu. Jadi gini, ibaratnya dalang itu lek ana butuh kan cekel seneng. Kalau mainkan Arjuna lek pengen entak ana butuh cakile tak dosa wong-wonge. Wong-wonge malah ngene bleng. Nah, nek ora Abimanyu tok lek gak ono itu kan kurang asik. Nah, ya apa caranya? Digembirakan. Artinya apa? Antagonistik di luar diri kita itu menjadi penggembira bagi kita. Apakah kita tidak suka dipuji? Oh, kalau nggak suka namanya bohong. Namanya maksiatul qalbi.
Jadi kalau kamu dipuji senang ya senang mau. Jangan maksiatul qalbi. Apa maksiatul qalbi itu? Kamu dipuji nggak mau, padahal kamu senang. Makanya Asy-Syafi'i dulu kena maksiatul qalbi. Syafi'i itu luar biasa loh. Hafal Qurannya bolak-balik. Umur 7 tahun hafal Quran. Umur 7 tahun sudah boleh belajar masuk di majelis taklimnya Imam Malik. Padahal di situ tuh ulama-ulama tua. 7 tahun masuk di situ. Bisa masuk boleh karena kata belecenya itu. Sebenarnya belum saatnya. Kere ya kan, nggak punya apa-apa, cilik pisan, nggak duwe buku pisan, sehingga yang lain-lain pada mencatat, dia itu pura-pura agar supaya nggak dimarahi guru itu nyatat pakai ini. Mana mungkin bisa, nggak bisa kan? Nah, guru akhirnya Imam Malik itu tahu itu tersinggung. Tapi apa yang kamu lakukan? Catat dulu. Kurang aja udah, oke ya. Jadi Imam Malik gini. Udah, apa yang saya sampaikan tadi tolong diulang, jelaskan apa yang terjadi. Semua dijelaskan Al-Muwatta itu mulai A sampai akhir, mulai awal sampai akhir, penjelasannya sarahnya melebihi Imam Malik. Gendem bocah ini. Nah, akhirnya apa? Imam Malik itu, Imam Malik kan merasa kalah kan. Dan saya kalau ya apa ya, ini ngomong saja, nih akui ono sing luwih pinter timbang aku, yaitu Syafi'i. Kita nggak boleh ngomong gitu. Nanti pesantren habis itu. Ya nggak, ya Roman. Nah, tapi karena guru itu kudu arif dan pandai memanage. Lalu diikrarkanlah oleh Imam Malik di saat Imam Syafi'i usia 12 tahun. Imam Syafi'i ini boleh beristihad pada dirinya. Dan hasil istihadnya boleh diikuti oleh, artinya dia mustahid mutlak. Oh, luar biasa. Maka pada usia 14 tahun masih ngaji kadang-kadang, datang di majelis taklimnya Imam Syafi'i, Imam Malik. Pada ngaji Ramadan siang hari, Imam Syafi'i makan tuh, protes sama Syekh. Nah Imam, gimana ente ini? Kami ini mengikuti fatwamu, hasil istihadmu kami jadikan acuan. Tapi di bulan Ramadan kok jenengan nggak puasa, meninggalkan syariat. Loh, saya ini baru 14 tahun usianya. Nah, ini apa maksudnya? Bahwa laki-laki mukallaf itu pada usia 15 tahun menurut Asy-Syafi'i. Sedangkan perempuan 9 tahun apa 11? Kalau gitu ya. Pokoknya itu lah, pokoknya gitu bicaranya. Jadi, nah, ulama itu wirasa. Maka bagaimana wirasa itu sofa qalbika? Dirimu marwahkan keadaan. Naliyahmu marwahkan, hatimu sofakan. Hatimu sofakan, yang di situ ada keinginan apa, bagaimana, disebut apa, disebut kiai, sofakan. Agar menjadi gembira. Kenapa? Kalau kamu kepengen diceluk ustad, lek gak ono wong nyeluk ustad kecewa, sopakan itu, ya enggak? Kalau kamu pengen celuk Gus, lek gak diceluk Gus, nesu. Lek ono wong nyeluk sampean Gus, seneng kok. Kenapa? Marwahkan itu. Kalau kamu dipanggil kiai, Mas yo kadang gak seneng riku, seneng kok. Ngono. Kenapa? Supaya gak maksiatul. Nah, Syafi'i yang begitu pinter itu ketika hijrah di Mesir. Dulu kan di Hijaz ya. Di Mesir. Ketika di Mesir orang pada nyanjung semuanya. Syafi'i, ente hebat ya. Orang Mesir kan gitu. Orang Mesir itu punya tabiat kalau orang itu pintar disanjung tinggi, kalau orang bodoh direndahkan. Itu orang Mesir. Jadi tabiatnya begitu. Nek ana wong pinter diunggah sak nemene, nek ana wong goblok diunggah sak nemene. Itu tabiatnya, karakternya orang Mesir. Sebagian sebenarnya. Saya ini pernah belajar Sakofa Islamiyah ketika di Mesir. Jadi saya sedikit banyak tahu karakter-karakter Manduria, karakter Askandaria, karakter Arab pada umumnya, budaya lah. Nah, bukan tahu belajar, diberitahu. Di samping itu saya juga terjun langsung. Nah, karena melihat Syafi'i begitu, orang Mesir pun ngomong. Nah, Syafi'i terhadap apa? Madaih sanjungan semacam itu juga diisi. Jawabannya itu enggak, kok biasa aja kok itu. Nah, atas jawaban itu
itu menjadikan dia maksiatul qalbi. Yang dirasakannya, ya walaupun sudah alim kayak begitu, gundah gulana dan sedih. Lalu sowan kepada waki. Waki itu bukan orang alim, orang biasa aja. Karena dia itu penjual kemenyan, badannya bau, ya juga enggak, bukan orang kaya raya biasa lah. Tapi dianggap guru sebagai guru oleh Imam Syafi'i. Kenapa? Karena selalu bisa memberikan jawaban yang di luar dugaan. Maka ada cerita itu syakautu ila waqi'in su'ahifdi fa arsyadani ala tarkil ma'asi. Gimana itu? Fa arsyadani bi anna ilma an-nur. Wa arsyadani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li 'asyin aw li 'asyin. Kon maksiat kolbi sapi ngono gampangane. Kon seneng apa ora di lemu pinter? Wis seneng, ngomong seneng. Matur sunuh, terima kasih yo, ekspresikan dengan apa? Wajah yang sumringah, aja ditolak. Itulah yang dimaksud dengan marwah. Maka untuk wirsah ini epistemologinya, thoriqahnya, caranya adalah dengan sofa marwah. Sofakan hatimu, marwahkan kalian. Maka wirsah akan didapatkan. Apa wirsah itu? Yang moro-moro iso. Kalau bapak-bapak ya sudah biasa mendapatkan wirsah itu nggak punya rasa takut, nggak ada getar. Kenapa? Karena kan nggak iso ya wes, nggak iso terus bener. Jadi penak. Misalnya diundang seminar tentang opo, ojo tadi sanggupi baik. Ya ini dengan yang ceramah tentang ekonomi, ya, ngono lho, siap. Tentang teknologi, siap. Kok nek ngono muni dhewe. Oh, yo misalnya gak iso muni ngomong, saya itu gak bisa bunyi bicara ini, bisa saya ini lho. Ngono lha iso to. Ono wae kan to. Wirsa. Nah, kalau udah wirsa itu sudah warasatul anbiya, itu sudah menjadi nabi. Tapi bukan nabi akhir loh ya. Nabi akhir pada diri Muhammad. Karena puncak sudah keterpujian. Tapi kita sudah bisa menginformasikan sesuatu yang penting di luar dugaan kita, alias semua itu berasal darinya. Bahasa kita ilmu lagi. Nah itulah dua pendekatan pendidikan agama yang ditawarkan perspektif tasawuf oleh Syekh Banani dalam bukunya Bughyatus Salik wa Irsyadul Halik, yaitu dirosah dan dirosah. Dirosah caranya mengkaji karya-karya para intelektual, hasilnya tukang adu jangkrik gitu. Maka ulama itu bukan pendapat siapa, tapi ulama itu jarinya warasatul anbiya, mendapatkan warisan dari Allah, wujudnya kaya nabi, iso dhewe, nggak perlu boleh. Maka nggak bicara apa moro-moro iso. Saya mohon maaf, saya itu nggak pernah buka buku, saya hanya minta silabi aja. Istriku yang cara ini jangan cocok karena buka ya terserah. Dan ternyata alhamdulillah cocok. Ya, dirasa. Pokoknya ngono lah. Dirasanya dari istri, wirsanya dari saya. Dan tak wirsa. Ya begitu, caranya begitu. Oh ya, kosongkan aja. Saya kira begitu ya, dua pendekatan yaitu dirasa dan wirsa. Bisa diangkat menjadi disertasi. Jadi dalam kaji buku tabunnya, Bughyatus Salik dan banyak buku yang mirip-mirip dengan itu. Ada Al-Adab Al-Mardiyah, ada juga banyak yang mirip-mirip kajian. Saya kira begitu ya. Pada sesi kedua ini saya kembalikan kepada Kiai Rahmat. Jadi kalau ada tanya jawab monggo, kalau enggak diakhiri. Saya kembalikan pada Kiai Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan daripada beliau terkait dengan dirasah dan dirafah. Kita seperti itu ya. Untuk